Pemilu 2024 belum usai. Masih akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada yang akan terselenggara pada bulan November mendatang. Salah satu daerah yang menjadi sorotan dari pilkada kali ini adalah Pilkada Jakarta. Kenapa? Kita sama-sama tahu bahwa menjadi gubernur Jakarta itu seperti melangkahkan satu kaki di Pilpres mendatang. Kita bisa ambil contoh Joko Widodo ataupun Anies Baswedan yang sama-sama memiliki pengalaman sebagai gubernur Jakarta. Oleh karena itu, wajar kalau misalnya Pilkada Jakarta diwarnai oleh kandidat-kandidat yang levelnya sudah nasional seperti Ridwan Kamil, Grace Natali, bahkan Anies Baswedan yang digosipkan kembali maju di Pilkada Jakarta. Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu kandidat yang cukup sering dibicarakan oleh warganet belakangan untuk maju di Pilkada Jakarta, yaitu Ridwan Kamil. Sebenarnya, Ridwan Kamil saat ini ada di persimpangan jalan. Apakah akan maju di Pilkada Jakarta atau maju di Pilkada Jawa Barat? Memilih maju di Jawa Barat itu dapat dianggap sebagai langkah yang lebih aman bagi Ridwan Kamil. Sebab Ridwan Kamil memang sudah dikenal oleh warga Jawa Barat karena merupakan mantan gubernur di wilayah tersebut. Ditambah lagi, Ridwan Kamil juga merupakan salah satu indikator mengapa terjadi peningkatan suara Golkar di Jawa Barat. Dan kalau misalnya proyeksinya adalah maju di Pilpres 2029, maka Jawa Barat dapat dikatakan provinsi yang juga penting karena merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak di Indonesia. Sedangkan jika Ridwan Kamil memilih maju di Pilkada Jakarta, maka hal ini merupakan langkah yang menantang bagi Ridwan Kamil. Karena apa? Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, basis pemilih Ridwan Kamil bukan di Jakarta, melainkan di Jawa Barat. Selain itu, Jakarta dapat dikatakan lebih memiliki masalah yang kompleks jika dibandingkan dengan Jawa Barat. Meski demikian, exposure Jakarta dapat dikatakan lebih besar daripada Jawa Barat sehingga menjadi gubernur di Jakarta bisa membuat popularitas Ridwan Kamil meningkat dibandingkan dengan menjadi gubernur di Jawa Barat. Lebih lanjut lagi, andaikan nih ya, Ridwan Kamil itu menang di Jakarta, artinya Ridwan Kamil itu memiliki modal yang cukup kuat untuk maju di Pilpres 2029. Karena basis pemilih Ridwan Kamil bukan hanya di Jawa Barat, tapi juga di Jakarta. Dan catatan penting bagi Ridwan Kamil kalau misalnya beliau maju di Jakarta adalah bagaimana meyakinkan elit Partai Golkar untuk satu suara mendukung dirinya. Karena saat ini bukan hanya Ridwan Kamil yang menginginkan untuk maju di Pilkada Jakarta. Ada nama kayak misalnya Ahmed Zaki Iskandar yang digadang-gadang juga siap untuk maju di Pilkada Jakarta dari Partai Golkar. Dan tahap selanjutnya, setelah meyakinkan Partai Golkar, Ridwan Kamil juga perlu untuk meyakinkan partai-partai lain untuk dapat mendukungnya maju di Pilkada Jakarta. Setidaknya saat ini ada dua partai politik yang siap untuk berkoalisi dengan Golkar, yaitu ada Gerindra dan juga ada PAN. Kedua partai ini pun turut mendorong nama untuk menjadi pasangan Ridwan Kamil. Kayak misalnya ada PAN yang disinyalir mendukung Zita Anjani untuk menjadi cawagup Ridwan Kamil, ataupun ada Rahayu Saraswati yang diduga akan didorong Gerindra untuk berpasangan dengan Ridwan Kamil. Selain dari dua nama tersebut, ada satu nama yang disinyalir dapat menjadi pasangan Ridwan Kamil, yaitu Grace Natali. Seperti yang juga dikatakan oleh Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrey Giovanni dalam program Politik 442, beliau menjelaskan bahwa kader PSI itu perlu mempersiapkan diri untuk maju di Pilkada. Dan salah satu nama yang muncul adalah Grace Natali, di mana beliau akan maju di Pilkada Jakarta. Lebih lanjut lagi, secara matematika politik pun PSI dapat dikatakan cukup kuat di Jakarta, termasuk Grace Natali yang meraih suara terbanyak di Dapil Jakarta 3 pada pemilu 2024. Nah, artinya penting bagi Ridwan Kamil untuk memperhitungkan dengan baik siapa sih wakil yang pas untuk dirinya dan yang dapat membantunya memenangkan Pilkada Jakarta dan tetap menjaga kesolidan. Jangan sampai pemilihan cawagup dapat merusak kesolidan partai politik yang akan mendukungnya dan dapat menjadi batu sandungan untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Gimana menurut kalian? Apakah sebaiknya Ridwan Kamil main aman dengan maju di Jawa Barat atau mencoba tantangan baru dengan maju di Pilkada Jakarta? Lalu kalau misalnya pun maju di Pilkada Jakarta, siapa yang akan cocok menjadi pasangan Ridwan Kamil? Apakah Zita Anjani dari PAN, Rahayu Saraswati dari Gerindra, atau Grace Natali dari PSI? Komen di kolom komentar ya.